Karena si anak ini harus menjawab pertanyaan itu, dia akhirnya jadi tertekan toh. Buat kita-kita yang sekarang mungkin ada di usia 30-an, 40-an awal gitu ya. Mungkin kita masih ingat di zaman dulu tuh kayaknya kehidupan kita itu slow banget gitu. Kayaknya kita nggak pegang handphone juga biasa aja. Terus banyak hal yang kita nggak harus tahu setiap hari gitu. Jadi dalam artian tidak banyak informasi yang setiap hari terus berganti-ganti dan masuk ke dalam ranah memori kita gitu ya. Tapi itu beda banget dengan apa yang dialami oleh anak-anak sekarang. Anak-anak yang sekarang masih kecil gitu ya, masih umur 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, sampai mungkin 15 tahun gitu ya. Dari kecil tuh mereka tuh em, mengalami hal-hal yang terus berganti. Banyak hal yang terus berganti dengan cepat. Yang mereka harus adapt terus gitu. Yang terus kayaknya mungkin buat beberapa orang yang proses adaptasinya itu lambat gitu sampai nggak kekejar gitu. Sementara zaman dulu kita misalnya kita dapat tahu tentang sesuatu kita bisa pelajari dulu pelan-pelan sampai kita benar-benar tahu. Nah sekarang kan beda. Nah ini tuh sebenarnya menciptakan sebuah pressure atau tekanan buat anak-anak yang ada di zaman sekarang ini, buat anak-anak kita ini. Pressure yang sangat berat kalau menurut saya karena eh, ini adalah changes atau perubahan yang mau nggak mau harus dia ikutin untuk dia tetap bertahan hidup. Kalau dulu mungkin juga kita juga masih bisa predik gitu ya. Oke, 5 tahun lagi paling akan ada ini, 10 tahun lagi akan ada ini. Nanti kalau kita lulus kuliah akan jadinya begini. Kalau sekarang kayaknya udah nggak terprediksi lagi karena kita nggak akan pernah tahu. Kalau misalnya tiba-tiba 10 tahun kemudian akan ada satu uh, breakthrough secara teknologi yang akhirnya itu akan mempengaruhi kehidupan sosial secara keseluruhan gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus mempersiapkan anak-anak kita dalam menghadapi tekanan-tekanan yang begitu besar? Kalau kita bicara tentang membatasi asupan informasi yang masuk ke anak kita ya dalam rangka supaya dia tidak terlalu eh, tertekan dengan perubahan-perubahan atau informasi-informasi yang baru, saya rasa nggak wise juga karena dalam dalam skup apa mau kita batasi? Misalnya, oh informasi tentang ini boleh, yang ini nggak boleh. Bagaimana jika nanti pada saat dia besar ternyata yang kita sudah perbolehkan ini malah nggak kepake, sementara yang harusnya kepake yang dulunya kita batasin gitu loh. Jadi kan gambling kan, maksudnya bahaya juga gitu. Sementara kalau kita lost semua informasi, ini kita ngomong informasi ya, bukan bukan hal-hal negatif ya, misalnya kayak bokep gitu ya itu jangan dianggap informasi, itu entertainment gitu maksud saya. Informasi ini hal-hal yang penting gitu loh maksudnya. Kalau kita batasi dengan alasan nanti anak gue stres, gue nggak tega atau belum waktunya, kayaknya justru itu yang akan membuat tembok buat anak kita nanti kalau ternyata itu dibutuhkan malah dia nggak bisa recall gitu memori itu. Jadi menurut gue yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, ya mau nggak mau kita harus bisa menjadi pendamping atau penuntun. Ya mau nggak mau kita juga harus belajar. Karena banyak orang tua yang kolot yang lucunya malah ngomong begini, misalnya ditanya sama anaknya gitu ya, Mama ini apa sih gitu. Ya karena dia orang tua yang lebih dulu hidupnya dan mungkin belum pernah tahu, dia terus jawabnya, ah nggak tahu ah mama ah. Lah, pada saat kita nggak tahu, itu akan jadi pressure yang makin berat kan buat si anak. Padahal memang anaknya memang mungkin seharusnya tahu gitu. Simple thing saja gitu. Kadang-kadang pelajaran di sekolah, pelajaran anak SD di sekolah, ya saya tahu nggak semua orang tua juga punya
waktu atau kemampuan untuk, kalau kemampuan ya ada lah ya, kayak buat anak SD masa iya kita sebagai orang tua nggak bisa belajar pelajaran anak SD, ya pastinya bisa lah ya. Emang kadang-kadang nggak mau aja gitu. Akhirnya pada saat anaknya nanya, nggak tahu, zaman dulu mama nggak ada, zaman dulu papa belum ada, yang kayak gitu lah. Ya sih, karena si anak ini harus menjawab pertanyaan itu, dia akhirnya jadi tertekan toh. Jadi harus berusaha untuk mencari sumber-sumber dia sendiri kan. Menuntun anak itu bukan berarti memanjakan anak gitu ya. Maksudnya bukan berarti terus anak nanya kita yang jawab, anak yang nanya kita yang jawab, nggak gitu loh. Tapi jangan terus nggak dijawab dan bahkan ditolak secara defensif gitu maksudnya. Kan bisa aja misalnya anak nanyain sesuatu yang kita belum tahu jawabannya gitu ya, bisa aja, ah mama belum tahu nih, papa belum tahu nih, bentar ya, pinjam bukunya gitu. Terus kita sebagai orang tua baca bukunya, oh gitu toh ternyata. Nah, kita berikan clue-clue si anak ini supaya bisa terarah gitu ke jawabannya, mencari jawabannya. Misalnya, uh, papa 5 tambah 3 berapa sih? Gitu ya misalnya. Oh 5 tambah 3 ya, coba-coba. Sekarang berapa, ayo hitung. Kalau 3 mana jarinya? Terus, oke, kalau udah, oke, jari kiri, tangan kirinya 3 ya. Tangan kirinya coba sekarang 5 mana jarinya? Ini gitu ya. Terus dia suruh hitung, coba sekarang hitung, berapa tuh jumlah jarinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, itu maksud saya menuntun gitu. Kalau kalau kita cuman 5 tahun, entahlah, papa lagi pusing nih, kerjaan papa banyak. Lah, padahal pressure-nya anak itu nggak cuma dari sekolah sekarang. Dari banyak sudut kehidupan, saking terbukanya informasi ini loh. Mungkin suatu hari dia nonton YouTube terus dia lihat ada sesuatu yang keren gitu ya, misalnya motor keren gitu. Dia nanya, papa ini motor apa? Tahu lah, ngapain sih kamu mikirin motor? Lah, mungkin hal yang ditanyakan itu sesuatu yang bukan menarik minat Anda gitu. Tapi what if itu adalah hal yang nantinya akan berguna buat dia di masa depan dia. Kalau itu nggak Anda jawab, nggak Anda tuntun, dan Anda nggak mau cari tahu, dan Anda nggak mau peduli, ya akan makin tinggi pressure-nya dia. Sekarang kalian bayangin aja, dalam 1 jam, zaman kalian dulu hidup ya 20 tahun lalu atau 30 tahun yang lalu, dalam 1 jam berapa banyak informasi baru yang bisa Anda dapatkan? Satu paling, mungkin nggak ada. Ingat nggak zaman kita kecil dulu ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya 30-an dan 40-an gitu ya. Zaman kita kecil dulu, zaman kita SD, apa sih yang kita hari-hari lakuin? Manjat pohon mangga, paling bisa nongkrong berjam-jam di atas pohon mangga. Apa informasi yang didapatkan? Nggak ada. Suatu hal yang baru yang didapatkan nggak ada. Bisa lo anak-anak main layangan dari jam 2 siang sampai jam 5 sore, nunggu maknya keluar bawa sapu baru pulang. Dan itu bisa berulang, oh musim layangan setahun 2 kali nih. Tiap 6 bulan mainnya gitu lagi, 6 bulan kemudian gitu lagi, 6 bulan kemudian gitu lagi, ya kan? Sementara anak-anak sekarang, berapa banyak informasi baru yang dia terima dalam 1 jam? 10 bisa jadi. Dan dalam 10 tontonan YouTube yang dia tonton dalam waktu 1 jam itu, pasti akan memicu banyak pertanyaan dan keingintahuan kan? Yang akan menyebabkan pressure buat dia kan? Untuk tahu jawabannya. Nah makanya saya bilang pressure untuk anak-anak zaman sekarang itu berat, itu bukan omong kosong. Karena kalau kita bandingkan kuantiti dari informasi, jumlah dari informasi yang didapatkan pada saat kita seumuran mereka zaman dulu dengan apa yang mereka hadapi sekarang, itu udah jauh banget loh. Kalau dulu kita masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa nyantai, masih bisa duduk-duduk. Ya mungkin anak-anak yang cewek main apa tuh namanya, masak-masakan gitu ya. Anak sekarang udah nggak sempat. Bayangkan. Anda yang sekarang udah jadi bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, mungkin bilang, aduh aku nggak sempet ini, nggak sempet itu, karena harus kerja, harus ini, harus ini, harus ini. Sementara anak Anda yang masih umurnya mungkin di bawah 10 tahun, sekarang harus dihadapkan pada kenyataan bahwa dia nggak sempat untuk main-main, dia nggak sempat untuk ya
ngosongin pikiran gitu ya, udah nggak sempat lagi juga. Karena dimanapun dia berada, ya akan ada informasi yang masuk kan. Bahkan mungkin kalau dulu kita ya untuk mendapatkan sebuah informasi atau sesuatu yang baru kita harus nyari-nyari, datang ke toko buku atau ke perpustakaan, nyari bukunya. Nah sekarang mereka nggak minta aja dijejelin. Kita tuh ya kalau zaman dulu ya, paling kita dapat pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tertekan tuh pada saat kita di sekolah, ditanya sama guru. Nah, anak sekarang di sekolah ditanya gurunya. Pulang sekolah mereka dapat pertanyaan-pertanyaan dari entah berantah mana. Bahkan pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu ada sampai dia mungkin hampir mau tidur. Makanya banyak anak-anak sekarang tuh yang mengalami gangguan tidur. Karena dia pas mau tidur dia masih kepikiran gitu. Otak anak tuh kan aktif banget gitu ya. Dia masih kepikiran, aduh tadi jawabannya belum ketemu, tadi itu apa ya? Sering nggak ngalamin? Anaknya udah suruh tidur gitu ya. Tiba-tiba nanya, Papa tadi itu apa sih? Mama tadi itu apa sih? Kok ini bisa begini ya? Kok ini bisa begitu ya? Nah itulah makanya sekarang itu sebenarnya tanpa pressure dari orang tua pun anak-anak itu udah terlalu banyak menghadapi pressure akibat banyaknya informasi yang diterima di otak mereka. Nah itu pertama. Yang kedua juga pressure perbandingan. Pressure perbandingan tuh kayak gini. Buat kalian yang bapak-bapak atau ibu-ibu, bapak-bapak nih misalnya, eh, lagi ngantor gitu ya, temen kalian beli motor baru atau mobil baru, ada pressure dong, anjir, beli motor baru lagi, beli mobil baru lagi, gua kapan ya bisa kayak gitu. Akhirnya otak anda berpikir cari cara, gimana caranya, cari tahu segala macam segala macam. Mama juga gitu, ih, tangga beli kulkas baru nih, tangga beli tas baru nih. Jangan kalian pikir hal-hal seperti itu cuma terjadi sama kalian loh. Itu terjadi juga pada anak-anak kalian loh, lagi di sekolah, ih tasnya baru, ih botol minumnya baru, ih sepatunya baru. Pulang sekolah nonton YouTube, ih ininya bagus sih ini, ih si Cipung tasnya bagus, ih si Rafathar bajunya bagus, ih si Gempi bandonya bagus. Itu comparison pressure buat mereka juga loh. Di permasalahannya kan gak semua pressure itu bisa Anda rilis gitu. Misalnya dia bilang, Mama, ini dia deh, si Rafathar punya baju yang ini gambarnya bagus deh. Aku pengen dong. Nah, pressure kan buat si anak. Terus Anda lihat bajunya, kaosnya. Balenciaga, 5 juta. Gaji Anda UMR. Mati nggak? Akhirnya akan menjadi sebuah pressure yang unreleased kan. Zaman Anda masih kecil dulu, berapa kali dalam sehari Anda dihadapkan pressure-pressure seperti itu? Belum tentu seminggu sekali ada teman yang pamer punya barang baru. Ya kan? Kalau sekarang, waduh. Nih, makanya untuk pressure yang kedua ini caranya gimana? Ya kita juga harus nuntun lagi. Tuntun bahwa itu bajunya bagus karena dia papanya punya uang yang sekian banyak. Ya kita mau nggak mau dalam proses menuntun itu kita harus jujur juga. Bahwa kita juga punya kekurangan dan kelebihan. Kalau kita misalnya duit gua nggak sebanyak Raffi Ahmad ya gua harus ngakuin itu ke anak gua. Supaya anak gua nggak punya ekspektasi yang berlebih. Supaya anak gua itu berada nggak di awang-awang gitu loh. Ya tapi paling tidak kita tuntun dia, bukan terus kita defensif. Kamu ini minta-minta mulu adanya begini begini begini. Udah unreleased pressure, Anda defensif pula, kena pressure lagi. Jadi kalau nanti ke depan ada anak-anak yang stres karena dia terlalu merasa banyak pressure dalam hidupnya, kena mental segala macam, ya nggak bisa disalahkan karena respons-respons seperti ini yang dia dapat dari kecil pada saat dia punya pressure yang disebabkan oleh hal sekelilingnya dia yang tidak dia minta, dia berusaha untuk merilis pressure itu tanpa dia tahu bagaimana caranya. Nah, sebagai orang tua Anda tidak bisa menuntun, ya susah. Nggak bisa diomongin lagi. Kalau dia memang nantinya jadi kena mental, ya it's just the way it is.
Nah, jadi buat teman-teman parents, kita melihat bahwa dengan tingginya pressure yang dialami oleh generasi sekarang, generasi mendatang, dengan banyaknya informasi yang bisa mereka terima tanpa mereka minta, tanpa mereka request, dan tanpa bisa kita bendung, seharusnya sekarang kita lebih banyak menuntun. Saya nggak ngomong bahwa kita harus lebih banyak meluangkan waktu, karena kadang-kadang memang kita juga pengen meluangkan waktu, tapi kalau jam kantor jam 9 sampai jam 5 sore kan nggak bisa Anda tiba-tiba jam 3 pulang hanya demi karena pengen menuntun anak, ya nggak bisa. Tapi maksud gua, setelah Anda melakukan kewajiban Anda, pulang ya sediakan waktu untuk anak. Cool down gitu. Jangan masalah di kantor, stres Anda di kerjaan dibawa ke rumah yang akhirnya Anda menjadi defensif ke anak Anda. Malas ngejawab anak pendek-pendek, bahkan dengan kalimat perintah. Itu yang akan menyebabkan anak-anak Anda nantinya akan um, mengalami stres dan mengalami gangguan secara kejiwaan. Gitu ya. Jadi buat teman-teman, uh, lebih tatalah emosi kalian, tatalah mental kalian. Sadarilah bahwa kalian sudah punya anak, dan anak itu butuh dituntun oleh kalian. Anak itu stresnya butuh dirilis oleh kalian. Jadi meluangkan waktu secara berkualitas dengan anak-anak Anda, dengan tidak membawa pressure Anda sendiri atau beban Anda itu kepada anak-anak Anda, itu sudah sangat membantu. Oke, itu aja. Kalian boleh subscribe kalau kalian suka video-video saya. Kalian nggak suka, ya boleh unsubscribe. Kalau yang like, boleh like. Yang dislike, boleh dislike. Bebas. Intinya adalah semoga kepikiran.